Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semuanya di video pembelajaran dengan Bu Uwi. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang matematika peminatan kelas 12 tentunya ya. Oke, untuk bab pertama kita akan mempelajari tentang limit fungsi trigonometri. Nah, Anda semuanya pada kelas 11 sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Nah, bedanya apa? Tentu saja pada fungsinya. Kemudian untuk penyelesaiannya nanti tidak jauh berbeda dengan aljabar, tapi tentu saja kita menggunakan sifat-sifat pada trigonometri. Seperti tentu saja yang pertama adalah sudut-sudut istimewa, yang kedua seperti identitas dan sudut rangkap dan yang lainnya. Baik, sebelum mulai belajar, jangan lupa berdoa dan siapkan catatannya. Kemudian pada saat video berlangsung nanti akan ada latihan-latihan yang nantinya harus Ananda kumpulkan. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Selamat belajar. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi limit fungsi trigonometri seperti yang sudah Ibu bilang di awal, bahwa kita mengingat kembali limit fungsi aljabar. Ada 3 cara diantaranya untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar, yaitu substitusi, pemfaktoran, perkalian akar sekawan. Oke, di sini Ibu punya contoh. Nilai dari limit x menuju 1 dengan fungsi 1 kurang akar x per 1 kurang x kuadrat adalah. Sebelum kita melakukan penyederhanaan, kita harus melihat atau menentukan nilainya. Kita pastikan dulu nilainya adalah 0 per 0 kalau kita substitusi langsung untuk x sama dengan 1. Oke, kita coba dulu. Di sini limit x menuju 1 kurang akar x per 1 kurang x kuadrat. Oke, 1 kurang akar 1, 0, 1 kurang 1, 0. Jadi di sini dengan mensubstitusikan nilai x-nya 1, kita mendapatkan 0 per 0. Artinya untuk menentukan nilai limit x menuju 1 ini, kita lakukan penyederhanaan. Untuk fungsi yang seperti sekarang, kita lakukan dengan perkalian akar sekawan. Nah, kali dari 1 kurang akar x itu kawannya adalah 1 tambah akar x per 1 tambah akar x. Kemudian kita lakukan perkalian 1 kurang akar x per kali 1 tambah akar x, langsung saja 1 kurang x. Nah, itu didapatkan dari 1 kali 1, 1. Min x kali plus akar, min akar x kali plus akar x itu x. Nah, kemudian untuk penjumlahannya di sini 1 kita kalikan dengan akar x, min akar x kita kalikan dengan 1 min akar x. Jadi dia saling menghabiskan. Kemudian untuk penyebutnya di sini 1 kurang x kuadrat kita kalikan dengan 1 tambah akar x. Yang ini jangan kita jabarkan terlebih dahulu. Kemudian, nah, supaya kita mendapatkan nilai harus ada yang habis dibagi. Di sini 1 kurang x kuadrat bisa kita pecah atau kita faktorkan menjadi 1 kurang x dikali 1 tambah x. Nah, kebalikan dari perkalian ini tadi ya, kali 1 tambah akar x. Nah, di sini bisa dibagi hasilnya 1, sehingga fungsi kita menjadi 1 per 1 tambah x kali 1 tambah akar x. Barulah bisa kita masukkan nilai x kita ke fungsi. Hasilnya berapa tuh? 2 kali 2 atau sama dengan 1 per 4. Sehingga
nilai limit kita dapatkan adalah 1/4. Nah, begitu juga nanti untuk yang limit fungsi trigonometri. Sekarang kita masuk ke materi inti. Oke, untuk limit fungsi trigonometri, itu merupakan nilai terdekat suatu sudut pada fungsi trigonometri. Untuk perhitungan limit fungsi trigonometri bisa langsung kita substitusikan seperti limit fungsi aljabar. Kemudian jika kita peroleh bentuk tak tentu atau 0/0, maka fungsi trigonometri kita harus kita sederhanakan. Dengan cara yang pertama, menyederhanakannya menggunakan rumus limit fungsi trigonometri di mana x menuju 0 atau dengan bentuk kali sekawan. Kemudian cara yang kedua, menyederhanakan dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri yang telah dipelajari sebelumnya serta menggabungkan dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, maksudnya di sini apa? Nanti Ibu akan membagi 3 artinya ya. Yang pertama, contoh untuk bentuk langsung substitusi. Kemudian untuk bentuk tak tentu nanti juga akan ada 2 bagian, yaitu untuk bagian menyederhanakan dengan rumus limit fungsi trigonometri dan dengan rumus-rumus trigonometri yang sudah Ananda pelajari pada kelas 10. Oke, sekarang kita langsung saja ke bagian untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri bentuk tentu. Di sini Ibu punya soal. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari limit x menuju pi per 2 untuk fungsi sin kuadrat x kurang pi per 2. Nah, karena ini judulnya adalah bentuk tentu dan itu merupakan langkah awal kita dalam menentukan limit fungsi, maka kita lakukan substitusi terlebih dahulu. Jadi di sini limit x menuju pi per 2 itu sama juga dengan 90 derajat ya. Oke, 90 derajat pakai pi per 2 dulu juga boleh atau langsung ke bentuk angkanya. Sin kuadrat x kurang pi per 4. Kalau kita substitusi artinya limitnya tidak perlu kita tulis lagi. Jadi sini sin kuadrat x-nya adalah pi per 2 dikurang, ini kurangnya ketinggalan, dikurang pi per 4. Nah, kita selesaikan dulu. Pi per 2 kurang pi per 4 hasilnya adalah pi per 4. Nah, berapa itu pi per 4? Pi per 4 sama juga dengan 180, kita bagi 4. 180 bagi 4 kita dapatkan 45 derajat. Nah, ini artinya apa? Sin dari 45 ini kalau masih ada yang ragu, Ibu tuliskan bentuk lainnya. Jadi di sini sama juga dengan sin 45 derajat kita kuadratkan. Nah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2 kuadrat. Ini hasilnya berapa? Masing-masing kita kuadratkan dapat 1/4 kali 2 atau 1/2. Buka kembali catatannya ya yang untuk kelas bagian trigonometri, karena ini adalah sudut istimewa yang Ibu gunakan yang pertama. Oke, semoga paham. Kemudian kita lanjut pada contoh yang kedua atau ke bentuk tidak tentu. Oke, menyelesaikan limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu atau ketika setelah kita substitusikan nilai limitnya adalah 0/0. Nah, ini bagian ke-1 karena di sini kita akan menggunakan rumus limit fungsi trigonometri ya. Ini yang Ibu bilang tadi adalah rumus dasar. Nah, jadi ini harus Ananda pahami bentuk-bentuknya seperti apa dan penggunaannya nanti akan Ibu contohkan. Oke, untuk sekilas saja, ketika kita memiliki soal menentukan limit x menuju 0, jadi ini untuk x menuju 0 itu harus digarisbawahi fungsinya sin x per x atau x per sin x, maka nilai limitnya adalah 1. Begitu juga untuk nilai tangen. Nah, ketika sekarang fungsi kita adalah sin ax per bx, maka nilai limit x menuju 0-nya langsung a per b. Nah, ini kita lihat.
nilainya adalah A per B. Begitu juga untuk yang tangan. Kemudian dia juga berlaku untuk fungsi sin AX per sin BX atau tan AX per tan BX. Jadi nilai limitnya merupakan operasi dari koefisien dari variabelnya. Oke, jadi syaratnya variabelnya harus sama. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut masuk pada contoh. Nah, sekarang untuk contoh nomor 2, hitunglah nilai limit X menuju 0 fungsi 3X per tan 9X. Nah, kira-kira ini kita langsung bisa dapat nilai limitnya atau tidak? Oke, untuk 3X per tan X itu sama halnya seperti, nah yang ini ya, yaitu A per B. Artinya di sini nilai limitnya langsung bisa kita dapatkan, yaitu 3 per 9 sama dengan 3 per 9, atau boleh disederhanakan menjadi 1 per 3. Nah, seperti itu penggunaannya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, kalau yang seperti ini belum langsung ada. Nah, kita harus menyederhanakan terlebih dahulu. Cara menyederhanakannya, untuk pembahasannya di sini ya, kita bagi setiap suku dari fungsinya ini dengan X, supaya kita ketemu nanti bentuk yang ada pada rumus dasar. Nah, maksudnya seperti ini. Limit X menuju 0, 3X, suku pertamanya ini kita bagi X. Kemudian sin 4X-nya ini juga kita bagi X per 5X-nya kita bagi X kurang tan 2X juga kita bagi X. Nah, sesuai dengan sifat limit, artinya di sini masing-masingnya itu kita cari nilai limitnya. Untuk 3X per X ini kan saling menghabiskan nanti ya, X-nya hasilnya 1. Untuk sin 4X per X, nah itu bisa kita gunakan sifat yang pertama. Untuk 5X per X nilainya nanti akan 5. Tan 2X per X sifat yang kedua. Jadi di sini untuk nilai limit X menuju 0 sama dengan 3 tambah 4 per 5 kurang 2, atau sama juga dengan 7 per 3. Nah, kalau ada yang kurang paham, silahkan diulang kembali videonya ya. Ibu lanjut ke contoh soal yang keempat. Contoh yang keempat, nilai dari limit X menuju 3 untuk fungsi X kali tan 2X kurang 6 per sin X kurang 3 adalah, jadi sudut tannya 2X kurang 6, sudut sinnya X kurang 3. Oke, apakah di sini kita langsung bisa menggunakan rumus dasar? Syaratnya tadi adalah rumus dasar ini X-nya menuju 0, sedangkan kita limitnya sekarang menuju 3. Nah, kalau ada terjadi seperti ini, berarti kita menggunakan permisalan. Nah, kita misalkan P sama dengan X kurang 3. Jadi di sini untuk permisalannya itu sudut dari trigonometrinya di sini kita ambil yang bisa mungkin diubah ya. Nah, yang X kurang 3 nanti 2X kurang 6 ini kan bisa kita sederhanakan ke bentuk 2 kali X kurang 3. Kemudian ketika X-nya menuju 3, maka nilai P kita itu menuju 0. Nah, jadi untuk persamaannya ini kita ubah dulu bentuknya. Oke, di sini kan limit X menuju 3. Untuk X kali tangen 2X kurang 6 per sin X kurang 3.
kita sederhanakan dulu bentuk fungsinya. X tangan 2 kali X kurang 3 per sin X kurang 3. Jadi di sini kita ganti setiap X kurang 3 dengan P. Nah, kalau di sini sudah kita ganti dengan P, artinya limitnya di sini X-nya itu juga kita ganti dengan P. Maksudnya di sini limit P menuju 0, X tadi apa? P sama dengan X kurang 3. Artinya X di sini sama dengan P tambah 3. Setiap X-nya kita ganti dengan permisalan tadi. P tambah 3, kemudian tangan 2P per sin P. Oke, jadi tujuannya kalau sudutnya kalau di sini limitnya sudah menuju 0, kemudiannya sudutnya juga sama, ini koefisiennya ya, koefisiennya boleh berbeda karena kan nanti itu jadi hasilnya nanti. Nah, ini bisa kita dapatkan nilainya. Untuk yang ini tan 2P per sin P hasilnya adalah 2. Sehingga nilai limit kita langsung kita substitusikan P-nya dengan 0. Jadi di sini 0 tambah 3 kita kali 2. Artinya 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan nilai limit dari X menuju 3 tan 2X kurang 6 per sin X kurang 3 adalah 6. Jadi kalau kita sudah menemukan X-nya menuju bukan 0, kemudian kita substitusikan ini hasilnya 0 per 0, nah kita bisa menggunakan permisalan seperti ini supaya bisa menggunakan rumus dasar. Baiklah Anda semua, sebelum Ibu masuk ke bagian yang kedua, silahkan di pause dulu videonya dan catat soal latihan. Yang mau mengerjakan duluan juga boleh sebelum lanjut ke video 2 ya. Nah, untuk bagian yang kedua ini masih tentang menyelesaikan limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu, atau setelah kita substitusi nilainya akan mendapatkan 0 per 0. Di sini kita akan menggunakan dalam penyederhanaan trigonometrinya itu yaitu rumus-rumus trigonometri seperti identitas, sudut rangkap ya. Untuk soal yang contoh yang nomor 5 ini kita akan menentukan limit X menuju 0 untuk fungsi 1 kurang cos X per X kali sin X. Nah, untuk Ananda yang menyimak tabel rumus dasar limit fungsi trigonometri, maka di sana kita tidak akan menemukan bentuk cos X. Ya, jadi yang akan kita ubah bentuknya di sini adalah cos X supaya bisa kita menggunakan rumus dasar. Baik, di sini kita akan menggunakan rumus sudut rangkap untuk cos X, atau di sini Ibu memakai sudutnya A. Ada 4 pilihan, 1, 2, 3, 4. Nah, yang akan kita pilih tentu saja yang tidak menggunakan cos lagi, gitu ya. Jadi yang nomor 1, nomor 2 itu nggak jadi pilihan, yang kemungkinan yang akan kita pakai itu 3 atau 4. Kita ambil yang 3 aja, karena yang nomor 4 ini akan semakin ribet sepertinya ya, dia juga bisa nanti. Oke, sekarang kita punya cos X, sedangkan rumus sudut rangkap itu cos 2A sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Jadi di sini kalau Ibu ubah ke cos X, ke sudutnya X, berarti cos 2X sama dengan 1 kurang 2 kali sin kuadrat X. Nah, coba perhatikan di sini sudutnya 2X, di sini sudutnya X. Jadi setengah dari sudut cosnya. Sehingga kalau di sini Ibu bikinkan rumus umumnya, misalkan koefisiennya itu sebanyak N, sehingga di sini rumus penyederhanaannya menjadi setengah NX gitu ya. Oke, kalau sekarang kita punya cos X 1 ya. Jadi di sini koefisiennya sekarang adalah 1,
sehingga nilainya menjadi 1 kurang 2 kali sin kuadrat setengah X. Paham ya? Jadi kalau misalkan di sini ada cos 8X ya, 1 kurang 2 sin kuadrat 8 bagi 2, 4X. Begitu seterusnya. Oke, sekarang kita ubah bentuk ke yang soal ini dulu. Jadi limit X menuju 0, 1 kurang. Nah, kita ubah ke ini tadi. 1 kurang, buka kurung dulu karena sukunya banyak. 1 kurang 2 kali sin kuadrat setengah X per X kali sin X. Kemudian masih dalam menyederhanakan bentuk, kita buka kurungnya. 1 kurang 1, 0. Min kali min 2 positif, sehingga di sini yang tinggal 2 kali sin kuadrat X per X sin X. Nah, ini kita jabarkan lagi. 2 kali sin kuadrat artinya sin setengah X kali sin setengah X. Karena kan sin kuadrat setengah X itu boleh kita tulis ke sin sin setengah X dikuadratkan. Jadi ini udah Ibu faktorkan X kali sin X. Nah, bisa Anda perhatikan di sini kita sudah menemukan bentuk rumus dasar. Ya kan, salah satu sifat dari rumus dasarnya tadi ini 1 dan ini juga. Nah, hasilnya kalau sin setengah X per X, limit X menuju 0 sin setengah X per X nilainya setengah. Begitu juga limit X menuju 0 sin setengah X per sin X nilainya setengah. Sehingga nilai limit dari fungsi nomor 5 ini adalah 2 kali setengah kali setengah. Berapa itu? 2/4. Atau boleh disederhanakan lagi menjadi setengah atau 1/2. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang ke-6. Nilai dari limit X menuju pi per 2 untuk fungsi 1 kurang sin kuadrat X per sin setengah X kurang cos setengah X dikuadratkan. Kita harus coba dulu nih substitusikan, benar nggak 0/0 sebelum menyederhanakan. Oke, Ibu bikinkan di sini untuk substitusinya. 1 kurang sin pi per 2 kuadrat per sin pi per 2 kali setengah pi per 4 ya, pi per 4 cos pi per 4 dikuadratkan. Nah, untuk yang ini tuh pi per 2 180 derajat per 2 90. Sin 90 nilainya berapa? 1 ya. Jadi di sini dapat 1 kurang 1. Sin pi per 4 itu kan akar 2/2 atau setengah akar 2. Ini juga akar 2/2. Kita kurangkan jadi 0 juga ya. Dapat ini 0/0. Maka kita akan menyederhanakan. Karena di sini bentuknya ada yang kuadrat, kemudian ada kosinusnya juga. Untuk yang kuadrat tadi bentuk yang seperti ini bisa kita faktorkan menjadi, ini tulis lagi limitnya, X menuju pi per 2. 1 kurang sin kuadrat X. Nah, ingat lagi bentuk selisih kuadrat ya. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Jadi di sini untuk A-nya 1, untuk B-nya itu sin X. Sehingga penjabarannya di sini 1 kurang sin X kali 1 tambah sin X. Oke, untuk pembilangnya selesai. Sekarang kita ke penyebut. Untuk yang penyebut, kira-kira kita menggunakan rumus yang mana nih untuk menyederhanakannya atau mengubah bentuk? Di sini kita menggunakan identitas trigonometri. Sebelumnya kita ingat kembali untuk bentuk-bentuk identitas trigonometri ini ada 3. Oke, sekarang kita jabarkan dulu ya yang di bawahnya ini. Penyebutnya maksud Ibu. Di sini sin setengah X dikurang
cos setengah X. Karena ini ada dikuadratkan, jadi kita selesaikan dulu bentuknya. Oke. Di sini sin setengah X kuadrat dikurang 2 kali sin setengah X cos setengah X ditambah cos setengah X kuadrat. Coba Ananda perhatikan di sini. Ini kalau Ibu dekatkan dia, sin setengah X kuadrat tambah cos setengah X kuadrat. Di sini kurang 2 kali sin setengah X cos setengah X gitu ya. Nah, bentuk ini merupakan bentuk identitas dengan sudutnya sekarang adalah setengah X. Sama ya, syaratnya itu sudutnya harus sama. Jadi ketika sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1, yang dimana alfa kita sekarang adalah setengah X. Jadi ini 1 kurang 2 kali sin setengah X cos setengah X. Nah, kemudian bentuk yang 2 sin setengah X cos setengah X ini kita pakai lagi rumus sudut rangkap yang ini ya, yaitu bentuk sin 2A sama dengan 2 kali sin A cos A. Sekarang A kita berapa? A kita adalah setengah X, setengah X, sehingga nilai sinnya di sini kita kali 2 sudut yang setengah X ini, yaitu sin X. Artinya bentuk yang min 2 sin setengah X cos setengah X itu bisa kita ubah ke min sin X. Oke, ini selesai penyederhanaannya. Bisa kita tuliskan ke penyebut yang fungsi tadi ya, 1 kurang sin X. Nah, ternyata tanpa kita mengubah X menuju 0 untuk menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, kita bisa langsung menyederhanakan fungsinya. Oke, jadi di sini yang bersisa 1 tambah sin X. Bisa langsung kita cari nilainya dengan mensubstitusikan nilai X. 1 tambah sin berapa itu? Pi per 2 sin 90 derajat, atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 7. Untuk contoh soal nomor 7 ini, kita lakukan penyederhanaan. Kalau misalkan kita coba dulu juga boleh mensubstitusikan nilai 0, tan 0, 0, cos 0, 1, tan 2x, 0, ini 0. 0 kali 1, 0. Sehingga kita dapatkan 0 per 0. Oke, sekarang kita coba sederhanakan dulu kira-kira bisa nggak ya kita langsung menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Limit X menuju 0. Di sini tan 2x cos 8x kurang tan 2x, karena di sini ada cos, sepertinya sih nggak bisa ya. Cuman ini untuk mengarahkan ke penyederhanaannya kita menggunakan trigono sifat yang mana, ini bisa dikeluarkan dulu tan 2x-nya dikali dengan cos 8x dikurang 1 per 16x kuadrat. Nah, cos 8x, Ananda masih ingat yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya, yaitu rumus sudut rangkap. Nah, ini dia. Bentuk yang mana? Yaitu bentuk yang cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Sekarang cos kita 8. Masih ingat penjabarannya seperti apa? Nah, cos 8x sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat 4x. Oke, kita lanjutkan. Tan 2x buka kurung, cos 8x-nya kita ubah bentuk ke 1 kurang 2 sin kuadrat 4x kurang 1. Ini dari sini ya, kurang satunya per 16x pangkat 3. Ini salah tulis 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Limit X menuju 0. Tan 2X kali apa yang bersisa di dalam kurung, yaitu min 2 sin kuadrat 4X per
16x pangkat 3. Kemudian karena ini udah perkalian dan ini x-nya menuju 0, kita bisa menggunakan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Kita cari dulu pasangannya. Di sini limit x menuju 0 untuk tan 2x. Kemudian yang di pembilang dulu ya, kita jabar min 2 sin kuadrat 4x. Bisa kita jabar ke min 2 sin 4x kali sin 4x. Nah, kemudian 16x kali x kali x. Jadi ini pasangannya udah ada, Ibu cocokkan masing-masing supaya kita gampang menggunakan kita nggak pakai limit lagi ya, karena kita udah langsung ke nilai. Tan 2x per 16x, limit x menuju 0, tan 2x per 16x, hasilnya 2 per 16, kali min 2 sin 4x per x. Jadi limitnya adalah min 2 kali 4, karena di sini ada perkalian dengan min 2, sedangkan nilai limit dari sin 4x per x tadi 4. Kemudian kali sin 4x per x, nilai limitnya yaitu 4. Nah, kita sederhanakan, ini 4 kali 4 16, bagi dengan 16, habis, sisa 1, 2 kali min 2, min 4. Oke, jadi seperti itulah kira-kira penggunaannya ya. Kemudian selanjutnya adalah latihan. Nah, ini latihannya, silakan di-pause dulu videonya. Baiklah Anda semuanya, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk istirahat, kemudian kerjakan latihannya ya, dan di-upload di media yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To see the truth